Tasikmalaya merupakan kota yang dikenal dengan istilah kota seribu bukit, atau dalam istilah bahasa Sundanya, kota dengan seribu gunung. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya jalan yang dinamai dengan awalan kata gunung, seperti Gunung Sabelah, Gunung Rorai, Gunung Ceri, dan masih banyak yang lainnya. Hal tersebut tentu saja tidak terjadi begitu saja, mengingat dahulu kota Tasikmalaya memiliki banyak bukit. Berbicara mengenai bukit, erat kaitannya dengan perkebunan dan pertanian. Akan tetapi, pada saat ini, istilah tersebut seakan-akan mulai hilang. Hal ini bisa dilihat dan dirasakan dengan banyaknya pembangunan gedung di kota Tasik. Baik fasilitas umum, bahkan sampai pembangunan mall. Di balik kemegahan bangunan tersebut, tentu saja ada yang dikorbankan. Salah satunya lahan sektor pertanian di sekitaran daerah kota Tasikmalaya. Inilah video dokumenter Balada Pertanian di Tengah Kota. Petani pada dasarnya dibagi dua. Ada petani lahan yang tentu saja memiliki modal tanah dan diurus sendiri, dan ada buruh tani, yaitu petani yang tidak memiliki lahan kan tetapi mengurus lahan pertanian milik orang lain. Salah satu pemilik lahan sekaligus pekebun yang terkena dampaknya adalah Bapak Omen yang memiliki lahan di sekitaran Jalan Hajat, lebih tepatnya di Jalan Cipicung, yang tentunya merupakan dekat dengan pusat kota Tasikmalaya. Berapa lama Bapak mengelola kebun di sini? Sekitar 20 tahun. Nah, terus Bapak sebagai pegawai atau sebagai pemilik tanah? Sebagai pemilik. Nah, terus, apakah dulunya ini sejarah dulunya ini sudah perumahan ini atau dulu ini daerah perkebunan? Dulu sawah, ya. Sekarang sudah banyak pembangunan, jadi dibikin tanaman-tanaman pisang gitu. Jadi dulunya ini Sawah, persawahan. Karena ada banyak pembangunan, jadi tanah yang tersisa tinggal sedikit. Gitu. Nah, terus apakah ada gitu Pak upaya pemerintah untuk menolong petani di sini? Dampak secara langsung buat saya tidak terasa. Terasa ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Perubahan fungsi alih lahan yang awalnya lahan tersebut digunakan sebagai perkebunan dan sekarang berubah alih fungsi menjadi pembangunan, tentu saja memberikan dampak terhadap perkebunan. Di antaranya menjadi sempitnya wilayah perkebunan seperti daerah sekitaran Bapak. Selanjutnya, ada permasalahan pertanian, yaitu buruh tani yang mengelola lahan orang lain dengan membagi hasil dengan pemilik lahan. Beliau Bapak Eji. Ya, namanya Pak Eji. Ya, asli mah dari sono, dari Jatiwaras. Ya, cuma di sini ngelola sawah di sini. Ngontrak mah di sono di Bojongsari. Ngontrak saya mah. Cuma Ini teh daerah persawahan gitu atau udah ada bangunan-bangunan gitu Pak? tadinya mah daerah pasawahan, cuma sekarang udah banyak bangunan cuma segini doang. Sisanya segini gitu. Iya, ini udah punya Cina semua kan. Iya, udah punya Cina semua ini. Asalnya mungkin tanahnya tanah punya pribumi gitu Pak. Tadinya punya pribumi, cuma dijual sama orang Cina gitu. Nah, apakah kan sekarang sawah itu tinggal sedikit ya Pak di tengah perkotaan. Nah, apakah pengaruh nggak Pak pada kualitas tanah gitu? Pengaruhnya maksudnya? Ya, kan kalau dulu
banyak sawah gitu panen melimpah atau Oh, sekarang jelas ada pengaruhnya. Pengaruhnya sekarang kan banyak hamanya. Satu burung kan. Terus ya ada juga gitu lah tikus gitu sekali-kali. Cuma itu doang yang paling susah sekarang tukang tani mah. masalah pupuk gitu Masalah pupuk jelas mahal. mahal. Kemarin juga saya tuh biasanya mupuk 30-40 kilo kan. Kemarin mah cuma kebeli 5 kilo. Saking mahalnya pupuk. Jadi penghasilan itu kan penghasilan bagi dua sama yang punya. Cuma kan saya agak modal gitu kan dari sini. Terus terasa nggak Pak atau ada nggak upaya dari pemerintah gitu buat membantu petani di sini? Oh saya mah belum pernah dapat belum. Belum terasa gitu. Ya, belum ada gitu. Tahu orang lain mah gitu. Terus mungkin harapan gitu Pak buat pemerintah mau apa sih gitu Pak, para petani itu gitu harapannya. Sekarang mah nggak ada yang itu, cuma itu doang. Saya mah nggak pernah ada yang lainnya, cuma baru ini doang ada yang keluhan-keluhan. Harapannya gitu Pak, pemerintah tuh harusnya gimana buat bantu petani gitu. Ya, pengen saya mah begini ya, sama orang yang nggak punya gitu kan. Kudu harus dilihat orang nggak punyanya, bukan yang nggak punya gitu kan. Kan sama-sama masyarakat butuhkan sama orang kecil juga kan. Orang gede butuh sama orang yang kecil seperti saya ini. Beras kebutuhan pokok gitu Pak ya. Iya itu. Yang penting itu. Cari uang mah itu nomor 2. Nomor 2-nya soalnya tergantung ilmu. Saya masuk sekolahnya cuma SD itu juga enggak nyampe kelas 6 saja. Di sisi lain, permasalahan pertanian di sekitaran kota Tasikmalaya dirasakan Bapak Randi. Asli orang nih Pak. Asli tipe saya. Oh, mohon. Baik maros Pak. Ieu teh zaman dulu emang daerah pesawahan gitu Pak. Pasawahan sadayana kali itu keras. Terus Ka Gunung Ceuri kali itu teh pas ieu kesan aya jalan ieu oge Serang ieu teh katu di kadinya. Serang. Malam pun bapak ge da Cipayun menyerang dinya tah. Apa teh kabanting ku jalan baheula mah. Nanya kitu ningan ari tukang tani. Nah gitu aya tamateing kesal di sini. acan aya bangunan warage Pami TNC oge eta tila Serang. Ta kapal di diana Serang dita anu caket ieu anu kahan Cina. Pan anu kosong, ka jalan ge Serang. TNC anu ieu ASEAN kapal di tuna kan Serang sadayana. Eta teh dan kagungan ajad baheula lama eta teh anu eta jalan. Ayeuna mah pan di barangunan eta mah janten tukang nyawah teh geuningan padore we kadang-kadang teh semerawa. Terus Pak aya perbentan ada Pak gitu. Zaman baheula lama kan sawah unggul gitu. Karena kualitas tanina sareng ayeuna gitu. Lagi sareng ayeuna mah meningkatnya ieu di non di payun gitu daripada model ayeuna mah. Ayeuna mah sudah ukur kenging non pare geuningan kadang-kadang apa. Da teh kitu ge aya tukang buburuh mah kitunya. Sama lumayan sama kesalahan gitu. Terus pami harga terus jantan biasa gitu Pak. Ini harga pare teh eta teh pami garing 500, pami baseuh 400. Tipe petani nama kayak tang mirang gitu ya. Nah, isuk-isuknya. Kunci. Terus kami masalah pupuk gitu Pak, aya masalah tuh tentang pupuk. Di pupuk mah anggar wae si payu oge. Soalnya mah urea sareng PS. Hargana gitu. Kami hargana mah kan ayeuna sakarung geuningan ku urea teh sanitip. Terus urea sabungkus tehnya sareng TSP 140. Ya kenaikan harga pupuk gitu Pak. Kenaikan harga pupuk. Pemerintah aya
sumbangsih gitu Pak, dari bantuan gitu kanggo petani di sekitar. Ya ngeuning batur kan mesin traktornya. Karena mesin traktor teh anggar gini bapak mah da kepasihan gitu. Rata gitu. Pilihan hari bapak mah gitu. Syukur gitu jaringan ya jansar namanya. Kami petani mah ayeuna supika dinya. Kayaknya ayeuna panen pakai didamel mesin itu ieu. Kanggo tanur, kanggo gemuk. Pus kadang-kadang kur sama teuing gitu. Hitung-hitung nurut mam lah. Hasil nama gitu dah. Pange harapanna gitu Pak, Bapak. Cuma Pange harapanna petani teh kada kumaha gitu Pak. Pemerintah teh kada kumaha kanggo petani gitu. Harapan Bapak. petani mah nama hiji dina pupuk kada nyamirah gitu dah apa yang supaya kajangkau ke petani ulah sampai ke naik deui gitu dah kan nya demut-demut ku petani mah itu teh janten non hiji parugalan lah gitu janten kan biaya nyerang sakieu biaya gemuk sakieu gitu janten diperhatikan mah si petani mah lah naroskeun kan sanes lah subdi kadinya gitu dah kenging pare ayeuna disimpan heula tah engke teh lagu ieu teh arek kerja dari mesin anggar teh poe langsung ka nyata heuleur dical gitu kur cuman makan hungkul Atur nuhun. Dari beberapa tempat pertanian serta para petani yang kita datangi, kita mendapat kesimpulan bahwa terdapat kesamaan masalah yang dialami setiap petani di daerah kota. Pertama, lahan pertanian yang semakin menyempit yang disebabkan pembangunan jalan, gedung-gedung atau perumahan. Lokasi pertanian di tengah kota ini menyebabkan banyak masalah bagi para petani, seperti kualitas tanah yang semakin memburuk, bertambahnya hama, dan sering gagal panen. Kedua, harga jual dari petani sangat rendah dibandingkan dengan bagaimana pasar mematok harga hasil tani tersebut. Sehingga petani seringkali mendapatkan hasil yang pas-pasan, bahkan mereka mengalami kerugian. Kemudian, pupuk yang terus mengalami kenaikan harga membuat para petani kecil semakin kesulitan. Kemudian selanjutnya, para petani merasa bahwa bantuan dari pemerintah tidak merata. Ada beberapa petani mendapatkan bantuan, ada juga beberapa petani yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tentunya, pemerintah harus lebih perhatian terhadap pertanian yang tersisa di tengah kota ini. Para petani yang kita kunjungi mengharapkan perhatian lebih dari pemerintah, agar pertanian mereka terus bertahan meskipun di tengah kota, dan agar mereka terus bisa bertahan hidup tanpa harus mengganti pekerjaan mereka. Jika kita berbicara moralitas, tentunya tidak elok jika jalan yang kita pakai, mal-mal yang kita kunjungi untuk berbelanja atau senang-senang, atau rumah-rumah yang kita tinggali, tetapi di situ terdapat orang-orang yang menjadi korban, salah satunya para petani. Secara tidak sadar, kita mencemari tanah mereka dan kita merampas tanah mereka. Sampai saat tanah moyangku tersentuh sebuah rencana dari serakahnya kota, terlihat murung wajah pribumi